Terima kasih Pastor Luther untuk kesempatan pagi ini saya bisa berbagi dengan Basudara di Facebook dan YouTube. Amin. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Ayo semangat, katakan saya sehat, saya penuh semangat pagi ini, saya penuh energi baru di pagi ini. Terima kasih untuk oksigen terbaik yang Tuhan kasih untuk kita. Wow, semua yang terbaik hari ini menjadi milik saudara dan saya. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu tema saya, tindakan yang berbicara. Wow. Tadi pagi suami saya tanya begini, kenapa bukan mulut yang bicara, tapi tindakan yang bicara? Bapak Ibu juga mungkin tanya nih, kok tindakan yang berbicara, bukan mulut yang berbicara? Nah, kita akan lihat firman Tuhan dari Matius pasal 5, ayat 16, Bapak Ibu. Kita akan baca ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk anugerah terbaik-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami yang datang dengan berbagai masalah kehidupan kami yang datang dengan ucapan syukur dan terima kasih kami, karena kami rindu pagi ini kami bertemu Tuhan secara pribadi. Kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ambil alih pagi hari ini, bahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini. Kami percaya kami anak-anak terang, kami akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Darah Yesus tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada. Aku percaya firman-Mu berdaulat penuh. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhanku, Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan. Amin. Mereka melihat perbuatanmu. Bukan apa yang kamu katakan saja, tapi perbuatan. Kita semua yang ada hari ini, saya percaya bahwa semua yang Anda dan saya tabur akan meninggalkan bekas pada generasi mendatang. Apa yang kita tabur, apa yang Bapak Ibu tabur akan meninggalkan bekas pada generasi mendatang. Bahkan kalau kita semua ada hari ini juga adalah taburan dari kita sebelumnya, orang tua kita, orang-orang generasi di atas kita, semua adalah juga taburan mereka. Doa-doa mereka, perlindungan mereka, kata-kata mereka, nasihat, bahkan mungkin ada kata-kata yang juga kurang baik. Semua ada bersama dengan kita. Jadi, apa yang kita alami hari-hari ini karena ada orang-orang terdahulu yang berdoa juga untuk kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus cintai, jadi perbuatan kita itu yang dilihat orang. Amin. Orang bisa saja tidak mendengar kita. Mungkin dia dengar tapi lupa atau tidak lakukan. Tapi kalau ada teladan, ada contoh yang kita kerjakan, itu paling gampang mereka tiru. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh sebagai orang tua, kita juga menasihati anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita juga berhasil dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan seterusnya. Betul ya? Dan kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita sudah lebih dulu dari mereka. Amin. Jadi kita sudah tahu, oh di situ ada
ada jurang tuh, jangan jalan di situ ya. Oh, di sana nanti ada begini ya, jangan jalan di sini. Kalau mereka mau jalan ya sudah. Yang penting kita sebagai orang tua, kita sudah menasihati mereka, sudah mengingatkan mereka rambu-rambu di mana mereka harus bisa lakukan ini atau ini jangan dilakukan dan seterusnya. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya belajar juga contoh dari misalnya dari orang tua saya, misalnya dari mama saya ya. Saya kasih contoh. Salah satu contoh dari mama saya. Beliau itu adalah seorang pendoa ya. Dia seorang pendoa dan dia juga seorang yang jago masak Bapak Ibu. Nah, mama saya ini dari kita masih kecil, saya ingat kita masih sangat kecil. Bahkan ya 4-5 tahun saya ingat itu kita sudah setiap hari mama saya ngajar kita untuk berdoa bersama-sama. Ya, ini contoh-contoh teladan dari orang tua yang mereka kasih lihat ke kita ya. Jadi saya itu dengan adik 6 orang Bapak Ibu, saya juga sudah mengikuti untuk selalu kumpul adik-adikku dan kita lakukan apa yang mama kita kerjakan. Doa. Pokoknya selalu berdoa. Merapikan rumah, bersihkan rumah, semua kita sudah diajar dari kecil. Ini teladan ya. Dan kenapa juga mama saya melakukan itu? Karena saya waktu itu hidup, saya melihat opa saya. Opa saya juga seorang hamba Tuhan ya, dia seorang pendeta juga. Dan saya ingat setiap jam 5 sore misalnya ya, itu semua lampu-lampu tuh sudah disiapkan, lampu yang berisi minyak tanah Bapak Ibu ya. Itu sudah disiapkan. Karena apa? Jam 6 teng, itu lampu-lampu sudah harus nyala Bapak Ibu. Untuk apa? Kita semua yang ada di mana, pokoknya ada kegiatan apapun jam 6 itu semua harus ada di rumah. Untuk apa? Doa bersama. Itu turun dari opa. Pagi-pagi hari kayak begini jam 5 pagi, kita juga harus duduk bersama-sama. Nah ini contoh-contoh yang mereka tinggalkan. Dan sekarang kita bawa untuk anak-anak kita. Mama saya memberi contoh juga, Paula kamu seorang wanita, kamu akan jadi ibu rumah tangga, kamu harus pandai masak, kamu harus pandai ngatur rumah, kamu harus begini. Itu juga teladan dan betul saya juga seorang yang tidak pandai-pandai amat, tapi saya bisa untuk melakukan semua itu. Dan itu dilatih dari kita masih kecil. Jadi semua yang mereka tabur itu meninggalkan bekas. Dan apa juga yang kita tabur, itu juga akan meninggalkan bekas untuk generasi mendatang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 16 berbicara tentang terang dunia ya. Tuhan bicara di sini di dalam tema ayat 16 tadi kan ayat 13, 14, 15 itu kan diajarkan tentang kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu, kita lihat kembali sedikit ya. Kalau kita lihat, ini saya juga tadi pagi saya baru dibukakan ayat ini ya. Kejadian pasal 1, ini sudah sering kita dengar, tapi mari saya mau sharing ini juga untuk kita. Pada waktu penciptaan di hari pertama itu kan dikatakan bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi begini Bapak Ibu, di hari pertama ini Tuhan ciptakan terang. Ya, terang yang dimaksud di hari pertama ini sebenarnya bukan matahari, bukan benda-benda penerang. Karena matahari, benda-benda penerang itu baru diciptakan atau dijadikan Tuhan di hari yang keempat. Benar ya? Nanti Bapak Ibu baca di Kejadian. Tetapi terang yang dimaksud di dalam Kejadian 1 ini sebenarnya berbicara tentang pribadi Kristus sendiri.
Kita bisa lihat Yohanes 1, kita buka ya Bapak Ibu, kita belajar sedikit pagi hari ini. Yohanes pasal 1. Kita lihat Yohanes pasal 1 ini kan berbicara tentang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan seterusnya. Nah, mari kita lihat mulai dari ayat 8. Ia bukan terang itu. Sorry, kayaknya memang mesti baca ya. Ayat ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ini berbicara sebenarnya tentang pribadi Kristus. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang ini, terang itu. Ini Yohanes, tentang Yohanes ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini bicara tentang Kristus yang datang, dan kita umatnya menolaknya, tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang percaya dalam namanya? Nama siapa di sini? Dia adalah Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi terang yang diciptakan Tuhan pada hari pertama adalah bukan matahari, bukan benda penerang, tapi dia adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Amin. Dia datang ke dunia, tapi dunia menolak dia. Sampai hari ini masih banyak orang yang menolak dia. Tapi saudara dan saya pada waktu kita menerima dia, maka terang yang ada di dalamnya itu ada juga di dalam saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal 1 tadi nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa ternyata terang yang di hari pertama itu Kristus ya. Saya sendiri juga baru mengerti ini Bapak Ibu ya. Saya tadinya pikir terang itu bicara tentang matahari. Ternyata matahari itu baru ada di ciptaan di hari keempat. Jadi terang yang dimaksud adalah tentang pribadi Kristus yang datang ke dunia. Makanya dia katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan bilang, akulah terang dunia. Tapi di dalam Matius pasal 5 tadi, Tuhan bilang, kamulah terang dunia. Siapa? Saudara dan saya juga adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah Bapak Ibu, kembali kepada hari pertama yang Tuhan ciptakan, Tuhan memisahkan yang namanya siang itu terang, terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadi pemisahan antara siang dan malam, pemisahan antara gelap dan terang, itu telah dilakukan di hari penciptaan pertama. Wow, keren ya. Jadi kalau bicara terang itu siang, itu bicara tentang pribadi Kristus, dan malam itu gelap, berarti ada musuh kita di sana. Ya. Jadi kita harus hidup sebagai anak-anak terang. 1 Tesalonika 5 ayat 5 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6, sebab itu jangan kita tidur, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat ke-7, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tapi bagi saudara dan saya yang menerima Kristus, yang adalah terang dunia itu, maka kita adalah anak-anak terang. Katakan amin. Kita adalah anak-anak siang
yang selalu berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau berbicara tentang terang, nanti kita akan lihat kenapa saya berbicara tema ini pagi ini, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan ya, di dalam rumah kita nih misalnya, di rumah Bapak Ibu semua coba lihat ke atas, kan lampu-lampunya tuh dipasang di atas. Tidak ada orang pasang balon lampu di bawah meja, benar? Atau di bawah tempat tidur. Semua lampu-lampu pasti di tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya menerangi seisi rumah. Amin. Nah, kita adalah terang untuk menerangi seisi rumah, untuk menerangi lingkungan dimanapun saudara dan saya berada. Jadi pada waktu kita ada di atas, terang itu harus ditempatkan di atas, itu artinya apa? Kita harus hati-hati. Karena seluruh mata memandang kita. Amin. Kita akan memberi terang. Jadi semua orang akan mendapatkan cahayanya. Semua orang akan melihat saudara dan saya. Apa yang mereka lihat? Apakah terangnya? Tapi terang itu adalah apa? Perbuatan saudara dan saya. Kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu, dari mana kita tahu bahwa kita itu adalah terang dunia? Dari buahnya. Amin. Dari perbuatan kita. Kalau kita anak-anak terang, kita anak-anak siang, maka perbuatan kita juga adalah perbuatan terang. Buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah sesuai Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Amin. Jadi sebagai anak-anak terang, buah-buah kehidupan kita yang harus kelihatan oleh orang lain adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu sudah punya berapa buah di sini? Perbuatan terang ini kita punya sudah yang mana? Apa semua kita sudah punya? Kebaikan, sudah punya kesetiaan, sudah punya penguasaan diri. Nah, kita perlu untuk memperhatikan ini kembali. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang akan memberi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya perbuatan kegelapan itu dilihatkan dari buahnya. Buah seperti apa? Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Hawa nafsu, percabulan, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, masih simpan marah, iri hati, dendam dengan orang, suka bikin kacau, bikin permusuhan, bikin huru-hara, kemabukan, pesta pora. Nah, ini adalah buah-buah kegelapan, Bapak Ibu. Ini ciri-ciri anak-anak gelap atau anak-anak malam. Ini ciri mereka, ya. Dan firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu, di sini dibilang begini, barang siapa melakukan semua ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi artinya bahwa sejak mula tadi Tuhan sudah pisahkan kita anak-anak terang, maka yang harus kita hasilkan, yang harus orang lihat dari hidup kita adalah buah-buah yang baik, buah-buah roh. Amin Bapak Ibu, amin. Saya percaya bahwa saudara dan saya dalam hidup ini selalu menghasilkan atau melahirkan buah-buah kehidupan, buah-buah terang, kehidupan anak-anak terang. Nah, kemarin saya waktu doa pagi Bapak Ibu, saya diingatkan tentang, memang kita semua tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin gelap. Bukan tidak ada matahari, tetapi hati manusia yang semakin gelap. Kita lihat ada banyak kejahatan-kejahatan, ada buah-buah kegelapan tadi muncul semakin banyak. Tetapi kita juga lihat bahwa anak-anak terang, saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak berita-berita yang juga membuat orang takut. Kita sering dengar bahwa firman Tuhan juga bilang bahwa orang akan takut, bahkan orang akan mati bukan karena kanker atau penyakit-penyakit yang berbahaya, tapi mati karena ketakutan. Nah, saudara dan saya ada di masa-masa ini.
Bahkan Indonesia, dunia sekarang ini sudah terjadi yang namanya kiamat, ya. Resesi ekonomi ada di mana-mana. Benar? Termasuk di Indonesia. Namanya ramalan artinya bisa ya, bisa juga tidak. Tapi Indonesia sebagai negara ASEAN, kita ada di posisi yang keempat, yang sebenarnya kita juga masih tetap harus waspada. Ya, jadi tidak menjamin bahwa kita akan baik-baik saja. Nah, bagaimana kalau resesi itu terjadi? Kita tahu bahwa firman Tuhan sudah bilang, akan ada kelaparan, akan ada bencana alam, akan ada banyak penyakit dan macam-macam. Betul ya? Ada sampar di mana-mana. Dan kita lihat bahwa hari-hari ini kita lihat berita tadi. Kebetulan saya juga punya cucu yang paling sering juga pakai paracetamol. Padahal ini dilarang dan sudah ditarik ya Bapak Ibu. Karena apa? Ada ratusan anak yang sudah meninggal hanya karena minum obat yang ternyata merusakkan ginjal. Dan sudah ratusan anak yang mati loh. Jadi sebenarnya saya sedang melihat bahwa kegelapan ini saat ini justru telah masuk ke dunia balita. Ya, saya percaya ini pekerjaan musuh yang sedang menghancurkan masa depan daripada generasi yang akan datang. Ingat bahwa Tuhan juga akan pakai anak-anak muda untuk menjadi anak-anak yang menyerukan suara-suara kenabian di zaman mereka. Tapi kita lihat bahwa saat ini banyak juga dan kita tetap berdoa supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kegelapan sedang menutupi bumi. Yesaya 60 kita bisa lihat apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus takut ketika kegelapan datang? Tapi justru di dalam kegelapan itu mungkin masalah kita. Mungkin masalah sakit penyakit kita yang belum sembuh-sembuh juga. Mungkin masalah keuangan kita. Mungkin masalah anak, masalah suami. Ada juga beberapa yang punya masalah perceraian hari-hari ini. Saya dapat telepon, ada yang sedang dipanggil ke pengadilan dan seterusnya Bapak Ibu. Ini sedang melanda. Ini juga bagian-bagian dari cobaan kehidupan kita. Ini juga bagian-bagian dari kegelapan, sisi-sisi kegelapan yang sedang membawa kita untuk semakin jauh dan mungkin semakin jauh. Banyak orang yang juga akhirnya meninggalkan iman mereka. Tapi ingat bahwa saudara dan saya adalah anak-anak terang. Amin. Di dalam kegelapan, di dalam masa-masa yang sulit, Yesaya 60 mari kita baca, dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi apa Bapak Ibu? Kegelapan menutupi bumi. Wow. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah Bapak Ibu, di sini berulang kali dikatakan bangkitlah. Sebab terang Tuhan itu terbit atasmu. Nah, kalau terang Tuhan terbit atas saudara dan saya, Bapak Ibu nanti bisa baca Yesaya 60 ini ya. Saya kasih contoh saja kita baca. Kalau terang Tuhan itu terbit atas hidup saudara dan saya, coba kita lihat ayat 5. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini terjadi kapan? Ketika terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Ayat 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Bagus banget Bapak Ibu, nanti baca Yesaya 60 ini ya. Bagus sekali ayat-ayatnya, luar biasa janji Tuhan untuk saudara dan saya. Ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup.
supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Wow, luar biasa ya. Dan seterusnya, ayat 15, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Bapak Ibu bisa baca, ini janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mau bangkit dan menjadi terang, maka terang itu akan datang. Terang itu akan terbit atas kita. Karena memang terang itu ada di dalam saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun masalah kita hari-hari ini, percaya bahwa semua itu hanya sementara. Ya, tidak ada sakit penyakit yang abadi, tidak ada kesusahan yang abadi, tidak ada juga kebahagiaan yang abadi. Ada hujan, ada panas, ada matahari, ada awan gelap, semua silih berganti. Supaya kita tahu bahwa di atas semuanya itu, Tuhanlah yang pegang kendali. Dan Tuhanlah yang kita andalkan. Amin. Nah, yang berikut Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Tadi ketika terang Tuhan terbit atas kita, banyak hal yang Tuhan sediakan untuk kita. Tapi apa yang kita harus lakukan di zaman yang sedang gelap ini? Kita ingat bahwa memang gelap itu sudah ada sejak pertama kali. Ya, bumi belum berbentuk, gelap itu sudah ada. Tetapi Tuhan adalah terang. Dan sampai hari ini, saudara dan saya juga adalah terang. Apa yang harus kita lakukan untuk menerangi juga kegelapan yang sedang ada mungkin dalam rumah tangga atau ada di lingkungan kita? Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kepada saya hanya satu dan juga kepada Bapak Ibu. Pergi dan beritakan Injil. Sudah mendengar firman banyak sekali Bapak Ibu. Tapi amanat agung, perintahnya Tuhan, seringkali kita abaikan. Pagi hari ini kita diingatkan, pergi dan beritakan Injil. Ceritakan tentang kasih Tuhan kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada keluargamu, kepada orang-orang yang ada di lingkunganmu. Beritakan Injil. Karena apa? Tuhan itu sudah memberi kuasa loh kepada saudara dan saya. Amin. Dan kalau kita tidak pergunakan itu sebenarnya sayang sekali. Pertanyaannya bagaimana saya harus pergi? Apa kita semua harus jadi pendeta? Apakah kita semua harus jadi penginjil? Ya tentu, Bapak Ibu. Itu juga adalah panggilan. Tapi untuk memberitakan Injil, bukan tugas pendeta saja. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Jadi pesan pertama yang paling kuat pagi ini untuk kita, jangan tidur, jangan lengah, jangan diam, karena kita sedang ada di hari-hari yang semakin gelap. Ya, jadi pergi dan beritakan Injil. Saya juga lagi berdoa, Tuhan, saya harus bikin apa? Tuhan kasih saya beberapa cara untuk memberitakan Injil. Jadi Matius 28 ayat 19 sampai 20, janji penyertaan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman, itu kepada siapa? Kepada kita yang pergi. Kadang-kadang kita duduk manis, tidak ngapa-ngapain, tapi kalau berdoa, Tuhan, Engkau menyertai aku sampai akhir zaman, sabar. Itu untuk mereka yang pergi. Kalau kita lihat ayat ini ya, jadi janji penyertaan Tuhan bagi kita yang pergi untuk memberitakan tentang Tuhan, untuk membawa terang Tuhan kepada bumi yang sedang ada dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu, kemarin pagi saya belajar kebetulan saya lagi belajar tentang sosial media. Ini sedikit saja ya untuk informasi. Saya belajar tentang sosial media dengan orang-orang memang pada umumnya dari luar negeri. Saya salah satu-satunya orang Indonesia yang memang tinggal di Indonesia. Nah, kita belajar tentang sosial media. Bagaimana orang-orang yang biasa, yang tidak tahu bicara, tapi mereka bisa menjangkau ribuan bahkan ratusan ribu orang untuk masuk di dalam tim mereka. Kalau dalam dunia sosial media kita tahu followers mereka banyak banget ya. Dan kalau followers mereka banyak berarti uang mereka juga kan banyak. Dan kalau uang mereka banyak, bagaimana juga mereka ngajar, mereka harus berbagi dengan sekian banyak orang itu untuk mereka juga dapat penghasilan dari situ. Itu saya belajar kemarin.
Waktu saya selesai belajar, kan biasa kita ditanya tuh, apa yang kamu mau bicara? Saya tidak bicara, saya no comment, tapi sesudah itu saya bicara dengan salah satu teman saya yang tinggal di luar juga. Saya bilang gini, sis, bagus banget pelajaran pagi ini, tapi Roh Kudus bilang untuk saya begini, Paula, itu strategi pekabaran Injil, dan itu saya pengen nangis Bapak Ibu. Itu strategi pekabaran Injil zaman akhir. Ya. Jadi bermain sosial media, kita cari teman, bukan hanya untuk cari uang, tapi bagaimana supaya kita bicara tentang Tuhan untuk mereka. Bayangkan kalau mereka punya follower sampai 100.000, 1 juta, 20 juta orang. Dan mereka itu tahu tentang Tuhan. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Jadi, saya akhirnya bicara dengan teman saya dan dia bilang, wow, amazing Paula. Iya ya, iya. Itu pesan yang Tuhan kasih untuk kita. Bahwa ini strategi pekabaran Injil zaman akhir. Membangun jaringan. Ingat, 12 orang di zaman Yesus Kristus. Tapi mereka menduplikasi dan mereka menjungkir balikan bumi di zaman mereka sampai hari ini. Dan saya akan tutup yang terakhir, yang kedua dengan cerita yang sangat sederhana ini. Mungkin Bapak Ibu juga pernah baca atau dengar. Ya. Jadi pesan saya tadi yang pertama, pesan Roh Kudus, pergi dan beritakan Injil. Bawa terang. Karena di sini bilang, tindakanlah yang berbicara. Amin Bapak Ibu. Nah, saya tutup dengan cerita ini. Jadi ada satu cerita bagus nih Bapak Ibu ya. Ini terjadi di tahun 1939, ini ceritanya di tahun 1939, dengan cepat, ya 2 menit lagi, di sebuah kota kecil di Texas Timur. Nah, ada seorang pemuda bernama Sam Martin. Bapak Ibu, dia ini setiap pagi-pagi dia sudah datang di sekolah. Sebelum murid-murid datang, dia udah datang duluan, dan dia selalu menulis ayat-ayat Alkitab di papan tulis. Nah, semua teman-temannya menganggap dia seseorang yang aneh, seseorang yang mungkin dia bersemangat untuk membagi imannya kepada teman-temannya. Pokoknya dia tulis saja di papan tulis itu. Dan karena sudah menjadi kebiasaan, orang-orang itu teman-temannya sudah anggap biasa dan tidak menghiraukan dia lagi. Nah, satu ketika ada terjadi sesuatu pada seseorang, anak muda, setelah dia pulang dari night club, Bapak Ibu, dia merasa ketakutan, dia merasa sepertinya, waduh kalau saya hari ini mati, saya nanti bagaimana, saya begini, pokoknya dia sudah mulai ketakutan. Dan akhirnya dia mencari Sam ini, teman sekolah nih, yang suka menulis ayat-ayat Alkitab. Dia mencari Sam, dan dia cerita tentang apa yang dia alami, yang dia rasakan. Akhirnya, hari Minggu, Sam mengajak dia, ayo kita pergi ke gereja. Ya. Nah, sampai di gereja, akhirnya pemuda ini menyerahkan diri kepada Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat dia. Siapa pemuda yang dari night club yang kehidupan berantakan ini? Dia adalah John Osteen. Ayah dari Joel Osteen. Bapak Ibu sering juga kan kalau lihat khotbah-khotbahnya gereja mereka yang sangat luar biasa berkembang, ya. Dan itulah John Osteen. Ternyata itulah John Osteen. Nah, Sam sendiri menjadi seorang pastor, ya. Dan dikatakan bahwa Sam ini dia tidak mempengaruhi dunia seperti John Osteen atau Joel Osteen, ya. Dia seorang yang sebenarnya tidak punya pengaruh yang besar. Tetapi Bapak Ibu, dia melalui tulisan dia ada satu orang yang ditolong Tuhan. Dan 50 tahun kemudian cerita ini bilang bahwa Sam kemudian menulis sebuah buku dengan judul I Touch One, But He Touch Million. Ya, karena kalau kita lihat perkembangan Joel zaman ini, mereka menjangkau banyak manusia di belahan bumi ini. Amin. Hanya dari satu Sam yang menulis ayat Alkitab. Bapak Ibu, potensi apa yang ada di dalam kita? Minta petunjuk dari Tuhan, bagaimana cara kita untuk memberitakan sesuatu kepada orang lain supaya mereka ditolong. Amin, Bapak Ibu. Dan tindakanlah
yang berbicara. Ingat sekali lagi, orang tidak selalu mendengar apa yang saudara katakan, tetapi mereka melihat apa yang saudara dan saya lakukan. Ibaratnya nih, saya mau kasih satu ibarat nih, ilustrasi. Anda dan saya membuat lukisan. Kita buat lukisan, kita gambar sebuah lukisan yang indah. Dan anak-anak Anda dan saya yang memberi bingkai pada lukisan itu. Amin. Jadi mari lukislah sebuah lukisan yang membuat anak-anak Anda bangga, yang membuat orang di sekitar kita juga senang. Amin Bapak Ibu. Mereka bangga pada waktu mereka memasang bingkai itu. Siapa kita? Kita adalah anak-anak terang. Mari kita buat Tuhan kita juga bangga dengan hidup kita. Amin. Ketika kita pergi dan memberitakan, bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang kita alami sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan tetap menjadi teladan dalam banyak hal. Amin. Terima kasih Pak Luther, saya kembalikan untuk Pak Ustaz. Ya, puji Tuhan. Saya percaya pagi ini kita diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Wow, kalau Bapak Ibu perhatikan kata gelap saja dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu ada 186 kali ditulis. Kata gelap ya, dimulai dengan Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kata gelap ditulis. Dan berakhir dengan kata gelap itu ditulis di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-10. Ada 186 kali ditulis. Sedangkan kata kegelapan itu ditulis dalam Kejadian sampai Wahyu. Ada 90 kali ditulis. Ada 90 kali ditulis. Kata kegelapan dimulai dari Keluaran pasal 14 ayat 20 dan berakhir di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. Dan kata kegelapan dan terang selalu menggambarkan tentang pekerjaan dari dua kerajaan besar. Kerajaan Allah, kerajaan kegelapan. Jadi kita ada di dunia ini, kita tinggal milih kita ini ada di kerajaan mana ini saudara. Kerajaan kegelapan ataukah kita ada di kerajaan terang. Kalau kita ada di kerajaan terang, maka perbuatan-perbuatan terang itu kita hasilkan. Dari tadi disampaikan oleh Ibu Paula, ya. Dan kalau saya mau tunjukkan satu ayat saja dalam Roma 13 ayat yang ke-12 boleh ditunjukkan. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Bicara tentang sebuah situasi yang Bapak Ibu lihat bahwa kegelapan ini sedang bekerja dengan cara. Kalau saya bicara kegelapan, maka saya bicara tentang sebuah sistem kendali yang dikendalikan oleh kerajaan kegelapan, oleh Lucifer, kuasa kegelapan dan antek-anteknya. Dunia yang menolak Kristus dengan caranya yang menolak firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Bapak Ibu, kegelapan bukan masalah mati lampu. Bukan masalah kita tidur waktu malam. Tidak. Kegelapan masalah bicara tentang masalah. Kegelapan bicara tentang persoalan. Kegelapan bicara tentang kuasa kegelapan yang ingin membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Wow, senjata terang adalah apa yang digambarkan oleh Efesus pasal 6. Itu adalah perlengkapan senjata Allah. Saya percaya bahwa tema khotbah Ibu Paula hari ini bahwa kita harus berbicara melalui perbuatan itu lebih kuat daripada kita bicara dari mulut kita. Jadi contoh hidup itu bicaranya lebih kuat daripada perkataan yang kita ucapkan. Karena ada orang yang bicara tapi belum tentu dia lakukan. Ada orang yang pintar bicara tapi belum tentu dia jadi pelaku.
Tapi kalau Bapak Ibu adalah pelaku kebenaran, maka itu akan bicara lebih kuat daripada orang yang pintar bicara. Saya percaya pagi ini kita sangat diberkati oleh Tuhan, dan mari kita jadi berkat, jadi contoh, karena kebenaran ditentukan bukan dari apa yang kita tahu, apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati Ibu Paula yang sudah share di pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa anugerah Tuhan turun bagi Ibu Paula dengan suami, dengan anak-anak cucu-cucunya. Sehingga mereka ada dalam perlindungan, penyediaan Tuhan yang ajaib ada pada mereka. Mereka akan mengalami terobosan besar, perlindungan Tuhan datang dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.